Aduh, ada tugas nih. Tanya ke siapa ya? Kayaknya itu ada teman gue deh. Hey guys, kan lagi ngapain nih? Lihat ikan aja nih, banyak ikan mati. Aku lagi bingung nih, ada tugas. Ada tugas Gopnas Tentang apa? Tentang apa? tentang kejahatan transnasional. Wah, kebetulan kita lagi bahas itu juga kok. Oh, Iya. kalian diskusi nggak di situ? Boleh. Diskusi di sana yuk. Oke, mantap. Ayo. Jadi, kau bingung apa tadi? Jadi setelah aku dapat tugas tentang Gopnas itu kejahatan transnasional. Sekarang gue bingungnya tuh apa kejahatan transnasional? Oh, disuruh jelasin kejahatan internasional itu apa? Iya. Oh, gitu. Bentar. Kayaknya aku ada nih filenya. Kamu boleh aja sambil nyatet. Oke, aku nanti jelasin ke aku, nanti aku sambil nyatet ya. Nah, ini. Ini. Jadi gini Mas, tadi kan kamu bingungnya apa itu kejahatan transnasional. Nah, sini aku jelasin. Jadi kejahatan transnasional itu kejahatan lintas negara. Jadi kejahatan itu tuh dia direncanain dari negara, misalnya dari negara Timur Tengah, tapi pelaksanaannya itu terjadi di Indonesia gitu, kayak gitu. Atau orang-orang juga sering bilang organized crime gitu. Dari Basoni mengatakan bahwa kejahatan transnasional itu adalah kejahatan yang mempunyai dampak kepada negara lain, dampak lebih dari satu negara. Jadi dia dampak dari yang Timur Tengah itu dampak kena, dari Indonesia juga kena gitu. Terus dari PBB itu tuh ada dalam pasal 3 konvensi UNTOC, dia mengatakan di situ ada 4 unsur tentang kejahatan transnasional. Yang pertama itu dilakukan lebih dari satu wilayah teritorial. Yang kedua itu kejahatan tersebut dikendalikan, direncanakan dalam negara lain, tapi pelaksananya di negara yang lain, kayak yang tadi aku contohin. Yang ketiga itu kejahatan dilaksanakan satu wilayah negara, namun melibatkan individu atau kelompok. Jadi kayak misalnya ISIS gitu, kan? Terus yang keempat itu kejahatan dilakukan dalam satu negara, namun akibatnya atau dampaknya itu ke negara yang lain, gitu. Terus di sini di catatan pun juga ada dari PBB itu mengatakan jenis-jenis dari kejahatan transnasional. Di sini kira-kira tuh ada 18 atau berapa gitu, tapi aku ada nyatet kayaknya 9 gitu. Yang pertama itu human trafficking, itu perdagangan orang. Terus ada perdagangan organ tubuh manusia gitu. Terus ada juga perdagangan gelap senjata. Dan itu ada penyelundupan obat kayak drugs gitu, obat-obatan. Terus ada money laundering, itu kayak pencucian uang gitu. Terus ada pencurian karya intelektual, itu tuh termasuk dari kejahatan transnasional, karena bisa jadi mereka tuh rencanain di negara lain tapi curi karya negara lain gitu. Terus habis itu ada korupsi, itu tuh kayak money laundering itu kan sampai korupsi gitu kan. Terus ada terorisme, itu contohnya bisa ISIS gitu. Kemudian ada juga penyusupan bisnis, itu pokoknya kurang lebih kayak gitulah kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan transnasional gitu Mas. Udah ngerti? Oh jadi gitu. Ngerti. Nggak tahu tuh.
pada ngapain sih? Ini lagi Tapi ininya ini di kan dalam lagi maksudnya. ya soal Meli, ada dua saya jelasin. Enggak, kan tapi Yang udah dibuka. yang lagi itu Enggak, itu apa? dampak kejahatan profesional untuk globalisasi itu apa? Aku tahu deh. Kan ketemu lagi. Oh iya. Kalau menurut aku ya, organisasi kriminal transnasional itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam struktur organisasi mereka, terus jenis kegiatan mereka dan ukuran dari organisasi mereka itu sendiri. Organisasi kriminal transnasional yang aktif itu ada beberapa dalam beberapa bidang. Spektrum kegiatannya tuh meliputi seperti penipuan bank, kejahatan cyber, dan perdagangan gelap barang maupun manusia. Di samping itu, untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya, organisasi kriminal transnasional juga dapat menggunakan kekerasan, penyuapan, dan instrumen lain untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka. Dan tentu saja karakteristik utama dari kelompok ini adalah praktik kriminal yang tidak terbatas pada batasan nasional. Kalau untuk penyebabnya tuh udah menyebabkan banyak tuh terjadinya bentuk-bentuk ancaman tuh, seperti ancamannya tuh berkembang dari waktu ke waktu, seperti terorisme, perampokan, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang atau money laundering, kejahatan dunia maya atau cybercrime, serta kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan dalam dokumen PBB yang mencantumkan beberapa kategori kejahatan transnasional terorganisasi. Kalau dari aku sih gitu ya. Oh gitu ya. Oke deh, makasih ya. Udah lengkap nih catatan. Sama-sama. Iya ya, bagus dong. Dari jam. Ada tambahan tugas lagi nih. Apa emangnya? Kejahatan transnasional tadi suruh nambahin contoh kasusnya. Oh, contoh kasus. Kebetulan kemarin di kelasku bahas contoh kasus kok. Ntar aku jelasin ya. Oke. Nah, kemarin di kelasku juga bahas tentang contoh kasus dari kejahatan transnasional kok. Jadi yang dibahas tuh terkait ISIS. Nah, ISIS itu kepanjangannya Islamic State of Iraq and Syria, di mana gerakan transnasional ini akan memberikan ancaman kepada negara-negara yang berada di dunia, di mana gerakan ini tuh dapat mengancam keamanan dan juga kemakmurannya. Nah, cita-cita dari gerakan ISIS sendiri itu untuk mencapai dan membangun negara Islam, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut ISIS ini menyebarkan propaganda kepada para muslim di negara-negara di dunia untuk menarik simpatinya agar mau bergabung dan mencapai atau membangun negara Islam itu sendiri. Nah, karena dari propaganda tersebut, akhirnya banyak dari masyarakat muslim itu mau bergabung ke gerakan tersebut. Hal ini terjadi karena ISIS ini mampu untuk menguasai teknologi dan juga internet untuk membangun dan menarik simpati dari para masyarakat muslim itu sendiri. Lalu sebenarnya kelompok teroris sendiri atau ISIS ini dalam merekrut anggotanya dahulu itu secara konvensional, karena teknologi yang ada di dunia kan belum terlalu maju, jadi mereka menarik anggotanya itu secara tatap muka. Nah, karena teknologi udah berkembang sekarang, sehingga ISIS ini menggunakan teknologi atau internet tersebut untuk menyebarkan propaganda dan menarik simpati dari masyarakat itu sendiri. Lalu ini lihatin ya contoh contoh ISIS-nya tuh kayak gini nih. Nah, kalau untuk lambangnya itu kayak gini dia, kelihatan nggak? Nah, habis itu ISIS sendiri dalam menyebarkan propagandanya itu memiliki 3 operator media yang bisa dibagi dalam 3 tingkatan. Nah, tingkatan pertama itu terkait menyampaikan pengumuman besar ke seluruh negara-negara atau daerah yang anggotanya tuh ada di situ. Nah, dalam menyampaikan salurannya itu mereka menggunakan
Al-Hayat Media. Nah, contohnya itu yang kayak gini. Nah, sebenarnya Al-Hayat Media ini sendiri tidak hanya berbahasa Arab. Jadi, karena anggotanya tersebar ke seluruh negara, jadi Al-Hayat ini juga memiliki berbagai bahasa. Contohnya tuh ini kan di Cina ya. Emang dibagi per beberapa bahasa sendiri. Lalu, yang kedua itu terkait kantor informasi wilayah. Di mana kantor informasi wilayah sendiri ini menghasilkan materi informasi terkait masalah dan juga peristiwa yang dapat dikemas dalam nuansa lokal. Lalu yang ketiga itu anggota dan pendukung ISIS. Jadi para anggota ini biasanya diharuskan untuk menyebarkan propaganda tersebut agar menarik semakin banyak rekrutmen untuk di anggotanya. Gimana? Udah paham belum? Oh, jadi gitu. Oke, paham. Nah, kita kan udah jelasin tuh semua terkait kegiatan transnasional. Nah, kalau menurut kamu contoh ISIS ancaman ISIS untuk kedaulatan negara itu apa? Kalau menurut aku ya, ISIS dalam ancaman kedaulatan negara tuh dibagi beberapa aspek. Yang pertama tuh pengaruh ideologi ekstremis. ISIS mengusung ideologi ekstremis yang didasarkan pada interpretasi sempit dan salah terhadap Islam. Mereka telah berhasil merekrut anggota dari berbagai negara, termasuk negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan yang stabil. Melalui propaganda cerdik dan penggunaan media sosial, ISIS berusaha untuk menghasut dan mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan teror yang bertentangan dengan kedaulatan negara dan mengancam keamanan masyarakat. Nah, yang kedua tuh pengendalian wilayah. Salah satu taktik utama ISIS adalah mendirikan negara mereka sendiri di wilayah yang mereka kuasai, contohnya di Irak dan Suriah. Dengan menguasai wilayah tersebut, mereka mencoba untuk menggantikan kedaulatan negara yang sah dan menjalankan pemerintahnya sendiri, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekstremis mereka. Hal ini tidak hanya melanggar kedaulatan negara yang ada, tetapi juga mengancam integritas wilayah dan keberlanjutan politik suatu negara. Yang ketiga tuh serangan teror. ISIS dikenal karena melancarkan serangan teror di berbagai negara di seluruh dunia. Serangan seperti pengeboman, penyerangan, pembunuhan massal, dan serangan cyber telah menjadi hallmark dari taktik mereka. Serangan-serangan ini tidak hanya merenggut nyawa banyak orang, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang dapat mengancam kedaulatan negara dan keberlangsungan pemerintah. Ancaman selanjutnya, perubahan batas geografi. ISIS juga telah mengancam kedaulatan negara dengan mencoba mengubah batas geografi yang ada. Mereka berusaha membagi wilayah-wilayah yang ada berdasarkan garis-garis etnis atau agama, dengan tujuan memecah belah negara-negara dan menciptakan entitas baru yang sesuai dengan visi mereka. Hal ini tidak hanya mengancam integritas wilayah negara-negara yang ada, tapi juga mengganggu stabilitas regional dan menyebabkan konflik yang lebih luas. Yang terakhir itu dampak global. Ancaman ISIS terhadap kedaulatan negara bukan hanya masalah lokal atau regional, tetapi juga memiliki dampak global. Melalui serangan teror dan rekrutmen internasional, ISIS telah mendorong negara-negara untuk meningkatkan kerjasama dalam hal keamanan dan intelijen. Namun, kehadiran ISIS juga telah memicu ketegangan antar negara, intervensi militer, dan konflik yang lebih luas yang dapat mengganggu stabilitas regional dan global secara keseluruhan. Kalau menurut aku sih, ancaman ISIS untuk kedaulatan negara itu seperti itu. Gimana menurutmu? Oke kah? Oke sih, jawabanmu mantap itu. Oke guys, makasih ya. Aku mau cabut dulu ya, mau rapiin catatan. Oke deh, sampai ketemu ya. Oke, bye. Bye-bye. Biar kos-kosan nih. Oh. Hati ya. Oke. Hati. Itu orang tuh banyak nanya ya. Iya, mau banget belajar nggak sih?